Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen ya, yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan identifikasi maupun melakukan analisis terhadap suatu file cap maupun file pcap dengan menggunakan tools Wireshark. Nah, jika sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan instalasi Wireshark, yang kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan capture maupun sniffing password dengan menggunakan Wireshark. Nah, di video yang kali ini ataupun di video part yang terakhir dalam penggunaan tools Wireshark ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara kita untuk identifikasi file pcap maupun file cap dengan menggunakan tools Wireshark ya teman-teman. Oke, nah untuk saya mensimulasikan maupun mengimplementasikannya, hal ini saya lakukan di dalam TryHackMe ya, seperti yang sebelumnya sudah saya lakukan juga. Nah, kenapa saya lakukan di TryHackMe? Di sini bertujuan agar mempermudah dalam proses menjelaskan dan kemudian harapannya juga membantu pemahaman teman-teman ya, karena di sini sudah diberikan case. Ya, kemudian kita hanya perlu tinggal melakukan simulasi maupun mempelajarinya ya teman-teman. Seperti itu sih sebenarnya. Nah, di sini saya implementasikannya di TryHackMe yang kemudian di dalam room hack kayak gitu. Teman-teman jika pengen mengakses ataupun mempelajari hal yang serupa, teman-teman boleh untuk mengaksesnya ya teman-teman. Kayak gitu. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Nah, kita akan mempelajarinya di sini. Nah, untuk yang pertama, kita eh, download dulu dari tas maupun file yang ingin kita analisis maupun kita lakukan identifikasi ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini sudah ada. Coba kita untuk buka terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buka terminal. Sebenarnya saya di sini juga lumayan kesulitan sih, apa namanya, terkait dengan mikrofon saya ya, karena memang menggunakan headset dan harus dipegangin. Terlebih saya juga posisinya juga lagi berada di luar rumah ya. Jadi nanti kalau ada yang beberapa ada yang noise, mungkin saya minta maaf ya teman-teman. Oke, sebentar ya. Kita akan sembari ketikan dulu. Nah, dalam hal ini kita masuk ke akses root dulu karena memang Wireshark ini kita kemarin berikan privilege-nya di dalam root ya teman-teman untuk menjalankannya. Nah, kita hanya perlu tinggal untuk membuka Wireshark-nya terlebih dahulu ya. Nah, juga jika sudah terbuka seperti ini, kita akan ditampilkan dengan graphical user interface dari Wireshark ini sendiri. Nah, yang kemudian kita bisa klik file kayak gini ya teman-teman. Kita bisa open kayak gini. Nah, di sini ada beberapa file konfigurasi yang sudah kita download sebelumnya ya teman-teman. Kita pilih kayak gini, lalu kita open aja. Nah, itu ya. Nah, kalau udah kayak gini, eh, kita sudah bisa ngeload maupun membuka dari apa namanya, dari file pcap maupun file cap yang sudah kita download ya teman-teman. Nah, jadi caranya untuk membuka file dari cap ataupun file pcap caranya seperti itu ya. Mudah ya teman-teman. Tinggal file open yang kemudian kita tentukan file mana yang ingin kita analisis maupun kita lakukan identifikasi kayak gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini
Seperti biasa ataupun yang sudah sempat saya jelaskan sebelumnya bahwasanya kita akan ditujukan dengan beberapa paket di sini ya. Bisa teman-teman amati di sini bahwasannya ada protokol TCP, ada kolom TCP di sini. Maksudnya kolom protokol ya. Di sini ada destination maupun dari sumber. Nah, kalau source ini dari tujuan ya, teman-teman. Nah, length ini untuk panjangnya ini info kayak gitu. Nah, ini untuk port di sini ada 21 kayak gini-gini ya. Kalau port 21 kan ini menggunakan port TCP ya. Nih, sesuai dengan apa namanya protokol yang ada di sini. Kayak gitu, teman-teman. Nah, mudah dipahami ya, teman-teman. Caranya kayak gitu. Nah, di bagian bawah ini kita bisa mengetahui untuk secara detail dari paket ini sendiri kayak gitu. Ini ada frame yang kemudian ada Ethernet, yang kemudian ada Internet Protocol, ada Transmission Control Protocol. Kayak gini bisa kita analisis. Nah, kayak gini contohnya ya teman-teman, ada source port-nya, di sini ada destination port 21 ataupun TCP yang sudah kita jelaskan tadi. Kayak gini. Nah, ini ada header maupun length-nya 40 bit kayak gitu ya teman-teman. Oke, mudah dipahami. Terus kita berpindah ke case kita ya, yang akan kita pelajarin. Saya sambil minum dulu. Oke, kita akan coba membaca dulu di sini. It seems like our machine got hacked by an anonymous threat actor. However, we are lucky to have a pcap file from the attack. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah kita di sini sebagai threat actor yang bersifat secara anonimus kayak gini ya, teman-teman. Seakan-akan kita sebagai threat actor yang anonimus, yang kemudian kita akan mencoba untuk menganalisis di dalam paket .pcap ini, ekstensinya .pcap ya teman-teman. Nah, .pcap ini apa gitu? Pcap ini artinya adalah paket capturing ya teman-teman. Nah, paket capturing yang bisa kita load ataupun kita bisa masukkan di dalam tools yang kita gunakan yaitu Wireshark. Nah, yang kemudian kita bisa melakukan analisisnya. Jadi file pcap itu maksudnya packet capturing kayak gitu ya teman-teman. Oke, mudah dipahami? Oke, poin yang kedua, the attacker is trying to log into a specific service. What service is this? Kayak gitu kan. Jadi attacker ini mencoba untuk melakukan login ya terhadap suatu service. Nah, service itu apa? Kayak gitu ya. Sebenarnya di dalam Trahekme ini enak ya teman-teman untuk belajar. Nah, kenapa enak? Nah, yang pertama kita udah dapat case maupun soal ataupun soal permasalahan yang bisa kita coba pelajari. Yang kemudian di sini juga ada labnya teman-teman. Kita bisa untuk ngerunning lab di sini juga bisa kayak gitu. Jadi enak ya teman-teman. Oke. Terus di sini juga ada kolom bantuan nih ataupun hint ya jika kita memang nggak tahu. Nah, di sini ada clue-nya nih. Clue-nya kayak gini, port 21 kayak gitu ya. Nah, jadi kita coba untuk analisis dulu. Nah, jadi cara analisisnya kayak gini teman-teman. Jadi seakan-akan kita ataupun sebagai attacker itu kita akan mencoba untuk melakukan gain access privilege ya ataupun kita mencoba untuk try login ataupun mencoba percobaan untuk login. Nah, di mana portnya yang kita arahkan ataupun yang kita tuju teman-teman kayak gitu kan. Nah, di sini kita bisa filter juga nih, misalkan berdasarkan TCP. Nah, ini udah langsung ini semua ya teman-teman. Ataupun di sini bisa menggunakan FTP data ataupun FTP gini juga bisa ataupun FTP terus dash data kayak gini. Nah, ini juga bisa ya teman-teman.
kayak gitu. Nah, di sini dia menggunakan port 21 maupun apa namanya? Menggunakan protokol service yang dijalankan itu adalah FTP kayak gitu. Nah, ini kan bisa teman-teman analisis nih. Dia melakukan percobaan brute force di sini. Nah, please specific the password bla 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 gini kan. Terus dia ada try lagi kan untuk melakukan percobaan, ada passwordnya itu 12345. Ini kan dia melakukan percobaan ya ataupun melakukan proses dari brute forcing kayak gini. Nah, port yang dituju ini FTP. FTP itu di port berapa ya? Port 21 gitu. Jadi kayak gitu ya. Mudah ya teman-teman. Nah, ini jawabannya FTP. Nah, terus kemudian di poin yang kedua, there is a very popular tool by Van Heuser which can be used to brute force a series of service. What is the name of these tools? Kayak gitu kan ya. Nah, ini jawabannya Hydra kayak gitu. Nah, ini sebenarnya nggak ada di dalam apa namanya? Di dalam paket Wireshark ini gitu. Teman-teman coba untuk browsing kalau ini ya. Ini perlu di browsing ya. Misalkan ini ya, popular tool by Van Heuser kayak gini. Maaf ya teman-teman kalau agak lambat. Saya pakai tangan satu soalnya. Yang satunya megangin mic yang di headset. Nah, ini dengan nama ini Hydra nih. Ini Hydra kayak gini ya. Nah, itu dari yang apa namanya? Dari Van Heuser itu. Namanya Hydra. Nah, Hydra ini berfungsi untuk melakukan brute forcing. Ya, bisa terhadap password maupun terhadap hash yang ingin kita lakukan hash cracking ya. Bisa pakai Hydra kayak gitu. Jadi cara kerjanya Hydra itu kayak gitu ya toolsnya ya yang dipakai. Oke, lanjut. The attacker is trying to log on with a specified username. What is the username? Kayak gitu. Nah, kita coba cari nih apa namanya? Sebenarnya di dalam target yang kita tuju ataupun kita kan di sini analoginya sebagai threat actor ya. Nah, target kita itu sebenarnya username-nya siapa sih kayak gitu kan? Yang ingin kita targetkan kayak gitu. Kita baca nih yang di dalam apa namanya? Di dalam paket Wireshark ini kayak gitu. Kita coba untuk follow TCP stream, kita analisis satu persatu. Nah, di dalam paket ini kita bisa mengetahui ya teman-teman, bahwasannya ketika kita klik tadi dan follow TCP stream ya, kita follow dan lakukan TCP stream ya. Itu menunjukkan bahwasannya di sini menunjukkan user yang match itu di sini Jenny, user Jenny. Dan di sini menunjukkan respon 220, hello FTP word kayak gitu ya teman-teman. Nah, dan sebelumnya kalau teman-teman tahu di sini di dalam apa namanya user Jenny ini juga sebelumnya si attacker ataupun kita itu sudah mencoba melakukan brute forcing teman-teman terhadap user yang ingin kita tuju kayak gitu. Nah, ini kan ada request nih, permintaan nih request user Jenny kayak gini-gini ya, teman-teman. Bisa bisa dibaca nih. Terus follow, terus kemudian ada TCP stream. Nih, sama ya teman-teman ya. Jadi usernya ini Jenny kayak gitu. Nah, udah dipahami? Mungkin kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Cara dari analisis dari file pickup di dalam menggunakan tools Wireshark ini ya. Nah, terus di sini ada nih teman-teman di soal yang berikutnya, what is the user password? Kayak gitu ya. Nah, usernya kan tadi udah ketemu nih Jenny gitu. Nah, passwordnya itu apa gitu. Nah, ini kan sebenarnya udah saya jawab ya sebelumnya ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya, kita coba untuk analisis sendiri gitu walaupun udah saya jawab. Kenapa udah saya jawab ya karena
kalaupun saya pengen nge-share materi ke teman-teman juga saya nggak asal-asalan gitu. Jadi harapannya itu apa yang sudah saya share itu memang benar dan sudah saya coba sebelumnya kayak gitu ya demi teman-teman kayak gitu. Ya, saya persiapkan dulu lah intinya lah kayak gitu. Nah, kalau teman-teman bingung di sini juga ada hint nih, di sini clue-nya. Nah, the password is display in the FTP request kayak gitu ya. Dalam FTP request. Nah, ini kan di sini juga melakukan request terus ya. Request ini yang dimaksud kita melakukan brute forcing itu. Jadi kita ketika melakukan brute forcing itu kan kita melakukan percobaan ya. Misalkan untuk yang word pertama ataupun kata pertama itu password 123, yang kemudian yang kedua itu misalkan password aja kayak gitu ya. Intinya melakukan request kayak gitu, melakukan percobaan terus hingga diharapkan kita itu bisa mendapatkan username maupun password yang match sesuai dengan user maupun yang dijadikan sebagai target kita kayak gitu. Nah, ini kan dia melakukan request nih passwordnya master kayak gitu ya. Kita coba baca nih, bisa pakai follow TCP stream kayak gini. Nah, ini kan kalau password master ini dia statusnya 530 ya. Artinya login incorrect kayak gitu. Nah, kita coba cari nih yang benar-benar loginnya itu correct ataupun sesuai kayak gitu, teman-teman. Coba lagi kita cari ke bawah kayak gitu. Kita silang dulu. Nah, ini kan paketnya banyak banget ya, teman-teman. Sebentar kita agak gedein dulu kali ya, bentar-bentar. Nah, kita gedein di sini supaya apa namanya lebih jelas aja sih, kayak gitu. Nah, kita coba scroll dulu. Nah, di sini kita bisa apa namanya mengamati ya teman-teman di sini. Kita coba filter lagi di sini. FTP. Nah, ini kita filter biar enak aja sih yang mengamati ya teman-teman. Kita pakai FTP ya karena memang targetnya itu menggunakan protokol yang servisnya itu jalannya di FTP ya ataupun file transfer protocol. Jadi FTP itu kayak gitu, gunanya untuk melakukan file transfer ya teman-teman. Ya untuk melakukan inilah pemindahan file lah kayak gitu teman-teman. Nah, kita scroll ini kan masih login incorrect nih, login incorrect. Kita coba cari lagi yang isinya loginnya successful. Nah, di sini ada nih keterangannya login successful ya. Nah, dia akan melakukan request dulu permintaan ya. Kemudian ada responnya di sini. Di sini menunjukkan keterangan ataupun info bahwasanya di sini login successful. Nah, kita coba nih terus follow TCP stream. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi passwordnya di sini bisa kita baca bahwasanya password yang dilakukan request maupun permintaan di sini dengan nama password 123 ini ya. Yang kemudian di sini menunjukkan keterangan bahwa adanya login successful. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Mudah dipahami. Oke, lanjut. Oke, yang kemudian ada soal berikutnya. What is the current FTP working directory after the attacker login kayak gitu ya. Nah, maksudnya di sini tuh kita apa namanya? Untuk melakukan pengecekan di mana kita itu apa sih yang dilakukan kita maupun si threat actor ini ketika eh, sudah berhasil login di direktori mana dia ini berada kayak gitu maksudnya teman-teman. Nah, kalau di Linux kita itu tambahkan tab kayak gini. Kalau pengen tahu ya teman-teman, pwd
Nah, ini sebenarnya sama dengan perintah dari PWD ini. Nah, PWD itu sebenarnya print working directory. Jadi sebenarnya kita lagi di mana sih tempatnya? Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kita sedang berada di home OSBox. Nah, lokasinya kayak gitu. Jadi sama nih, teman-teman, dari soal ini sebenarnya dia itu ataupun si attacker sedang berada di mana sih, di dalam directory mana setelah dia berhasil melakukan login. Nah, sebenarnya kayak gitu doang, teman-teman, maksudnya. Ini udah dipahami ya. Coba kita lakukan analisis lagi. Minum dulu. Kita coba analisis dulu, teman-teman. Nah, di sini dia mengetikkannya perintahnya sama ya. Ternyata ya, teman-teman. Dia di sini ngetikin PWD nih. Nah, biasanya kalau kita sebagai hacker ataupun threat actor itu kalau misalkan sudah berhasil melakukan gain access privilege, itu kita biasanya apa namanya, ngetikin who am I ya, ataupun kita menunjukkan identifikasi kita itu sebenarnya siapa kayak gitu ya. Nah, kalau contohnya di sini deh, misalkan who am I gitu. Pasti dia akan nunjukin osbox ini kayak gitu. Kalau kita misalkan udah masuk ke sudo su kayak gini ya. Nah, misalkan kita ketikin who am I lagi. Nah, ini kita udah menunjukkan root kayak gitu. Biasanya kan kalau kita udah berhasil ngakses kayak gitu ya, terus sama kita ngecek lagi nih PWD gitu ya. PWD print working directory. Nah, kayak gitu. Jadi dia ngetikin PWD ini dan kita sudah tahu nih, teman-teman. Di sini dia mengakses di dalam slash var slash bbb slash html. Nih, di jawabannya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, masih mudah dipahami ya. Oke, lanjut di soal yang berikutnya maupun di case yang berikutnya. The attacker upload a backdoor. What is the backdoor file name? Kayak gitu. Nah, kita coba cari nih. Jadi si attacker ini kan ngupload backdoor ya, ataupun em, ya intinya backdoor itu di mana contohnya itu salah satunya adalah script maupun payload ya yang dikirimkan ataupun file yang bisa melakukan eksekusi kayak gitu ya, teman-teman, untuk melakukan gain access privilege. Jadi sebenarnya backdoor itu kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi nama dari backdoor yang si attacker kirimkan itu sebenarnya apa namanya kayak gitu. Kita coba nih analisis lagi kayak gitu ya. Kita coba untuk silang dulu kayak gini biar bersih. Nah, di sini kita coba analisis ya, teman-teman, dari paket ini caranya sama, kita follow TCP stream kayak gitu. Ntar dia nginputin apa ya? Nah, di sini dia ataupun si attacker dia nginputin shell PHP ini ya, shell.php ini. Nah, dia apa namanya, nunjukin bahwasannya statusnya di sini oke, oke, to send data. Akhirnya maksudnya di sini si attacker ini berhasil untuk mengirimkan sebuah file backdoor dengan nama shell PHP ini. Kayak gitu. Nah, ini kan ada keterangannya transfer complete kayak gitu. Nah, dia juga ada melakukan chmod change mode dengan 777. Nah, 7 ini artinya read, write dan juga execute. Jadi em, yang dimaksud di sini shell PHP ini dia bisa melakukan write ataupun menulis, yang kemudian ada read ataupun bisa dibaca, yang kemudian ada X, yang mana X itu menunjukkan bahwa bisa melakukan execute maupun eksekusi. Kayak gitu ya, teman-teman. Yang mudah dipahami, jadi kita bisa memahami bahwa untuk file yang dikirimkan itu ataupun file backdoor itu dengan nama shell.php kayak gitu.
Oke, mudah dipahami ya teman-teman. Lanjut. The backdoor can be downloaded from a specified URL as it is located inside the upload file. What is the full URL? Nah, kita coba apa namanya analisis lagi ya teman-teman. Untuk backdoor-nya itu URL-nya itu dia mengaksesnya dari mana sih si shell.php itu tadi kayak gitu ya. Oke, coba kita oke to send data store.php kita coba analisis tadi di sini. Kita scroll up. Ya kalau pada intinya di dalam penggunaan Wireshark ini untuk menganalisis file pcap maupun file cap ini kita harus apa namanya harus teliti dan juga jeli ya teman-teman. Kita juga harus bersabar tentunya untuk melakukan identifikasi maupun analisis kayak gitu teman-teman. Nah, dan teman-teman apa namanya bisa diketahui juga biasanya bagi teman-teman yang belum tahu ya, untuk penggunaan Wireshark ini untuk melakukan analisis di dalam file cap maupun file pcap ini biasanya itu di dalam soal exam sertifikasi teman-teman ataupun capture the flag ataupun yang sedang kita lakukan ini. Jadi kalau mungkin teman-teman suatu saat mengambil ujian sertifikasi dan sifatnya global ya, itu biasanya teman-teman akan disajikan dari apa namanya file Wireshark ini. Kemudian kita melakukan analisis. Contohnya kita ingin mendapatkan username dan kemudian passwordnya juga. Jadi kita bisa melakukan ataupun mendapatkan kredensial itu dari Wireshark ini sendiri untuk menjawab soal-soal yang ada. Nah, jadi sebenarnya kayak gitu sih teman-teman. Kayak gitu sih. Itu sekedar apa namanya penjelasan dari saya ya teman-teman. Nah, ya pada intinya ya kita harus mencari di sini tuh kita harus mencari filenya itu sendiri gitu. Kita coba cari dulu di mana. Kita cari sebentar ya teman-teman. Ya intinya kita di sini harus jeli sih. Harus apa namanya? Harus bisa inilah melakukan identifikasi. Ntar kita belum mendapatkan ininya filenya. Kita coba silang dulu filternya. Coba cari dulu hingga ketemu ya. Memang harus sabar kayak gini. Ntar saya lupa-lupa ingat di mana lokasi dari shell-nya ini ya. Nah, kalau bingung ya kita coba filter-filter ini yang jelas spesifik dengan service port yang dituju ya. Ini kan pakainya FTP ya, pakainya FTP data. Kan kalau di sini mungkin juga coba kita pakai clue aja ya teman-teman. Lupa-lupa ingat clue-nya ini apa? Kita baca.
look at the FTP data protocol. Ya, di FTP data ya. Ini udah jadi caranya gitu kita filter di bagian ini FTP data teman-teman. Terus ya udah sih udah sesuai gitu. Intinya kita mesti cari dulu hingga benar-benar ketemu ya. Emang harus jeli. Sebentar. Oh, gimana ya? Nah, jadi caranya seperti ini teman-teman. Untuk yang pertama tadi kita melakukan filter berdasarkan FTP data ya. Ya kemudian kita cari apa namanya dari file yang diinputkan. Nah ini kan ada store shell.php ya, kayak gitu. Yang kemudian kita bisa ini di bagian line based text data ataupun di bagian sini teman-teman. Sebentar. Nah, tadi kan ini bisa di ini ya di apa namanya minimize sama maximize. Nah ini kita coba gedein aja biar nggak bingung kayak gini. Nah kalau udah kita bisa baca nih di sini teman-teman di bagian line based text data kita baca aja. Nah intinya kan kita harus teliti dan jeli juga sih. Nah dia menunjukkan bahwa si http://pentestmonkey.net/tools/php reverse shell kayak gitu. Apakah match? Nah ini ya sama ya teman-teman. Nih. Nah, jadi mudah dipahami ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut. Which command did the attacker manually execute after getting a reversal? Nah, ini di sini maksudnya apa namanya? eh, Komen apa gitu kan yang attacker lakukan secara manual ataupun manual ketika dia sudah mendapatkan reversal ini gitu ya. Dia ngetikin apa sih gitu kan. Ntar kita kembaliin di sini, kita bawahin segini aja terus kita silang nih. Kita coba untuk filter FTP data lagi coba ya di sini. Dia itu ngelakuin apa sih setelah ini? Coba kita follow TCP stream kayak gini. Yang ada bentar. Jadi kita memang harus ini ya, harus benar-benar jeli. Code comment successful, transfer complete, oke. Coba kita silang dulu.
Intinya tuh dia setelahnya nginputin si backdoor ini sih, ataupun shell.php tadi ya, dia tuh ngelakuin apa, kan kayak gitu ya. Ntar kita cek dulu satu persatu. Ya, memang harus jeli sih teman-teman. Dia ini ngelakuin apa? Coba kita filter kalau HTTP kayak gini ada nggak ya? Ini kan dia get shell.php ini. Coba dia ngelakuin apa? Ini dia di port 80 ya. Nah, jadi setelahnya dia apa namanya bisa menginputkan shell backdoor dan sukses tadi ya. Artinya kan dia sudah bisa melakukan reverse shell ataupun gain access privilege terhadap target maupun si Jenny ini gitu ya. Terus yang dia lakuin itu apa setelahnya dia bisa melakukan gain access privilege. Nah, di sini bisa diamati bahwasannya dia ini kan dia di dalam user Jenny ya. Nih, user nih, ada Jenny. Nah, ini ada status login juga nih. Ini dia di sini melakukan who am I ataupun yang udah kita tadi sempat coba sini ya. Who am I? Nah, kayak gini. Jadi tuh dia ingin ngecek aja gitu bahwasannya dia itu udah ataupun validasi lah gampangnya dia itu sebenarnya udah berhasil apa enggak kayak gitu, teman-teman. UMI ya. Jangan UMI. Nah, caranya kita coba balikin. Kita coba filter tadi kan HTTP kayak gini. Nah, ini kan dia nginput ini shell PHP nih. Kita bebas pilih aja. Kita ikutin, follow TCP stream kayak gini. Nah, jadi mudah dipahami ya teman-teman. Ya sebenarnya di intinya itu di Wireshark ini tuh ya nggak jauh-jauh dari identifikasi sama analisis saja sih teman-teman. Jadi yang penting tuh teman-teman tuh bisa sabar aja untuk identifikasi karena memang segala sesuatunya yang berkaitan dengan informasi itu sudah ada di dalam file pcap ataupun file capnya teman-teman kalau di dalam soal juga ya kayak gitu. Nah, kita coba cari nih yang soal berikutnya. What is the computer host name? Kayak gini ya. Host name-nya itu sebenarnya siapa gitu. Lalu kita cek lagi yang tadi voltage stream. Nah, di sini nunjukin WIR3 di sini. Linux WIR3 ini sebenarnya identitas ataupun hostname dari si user Jenny, hostnya dia pakai apa gitu kan ya. Nah, kalau di sini di terminal kita ini di sini kan mana ya tadi ya? Coba kita exit dulu. eh name. Nah, di sini kan ada Linux ya, OSBox kayak gini. Ubuntu nih, bisa baca ya. Nah, ini kan ada Linux nih, WIR3 4.15.0 bla 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 generic kayak gini ya. Ini sama kayak yang ini ya. Kalau di sini cara kita untuk ngeceknya bisa pakai unemin a kayak gitu. Nah, di sini kita bisa baca bahwasannya yang hostname-nya itu dengan nama WIR3 kayak gitu. Caranya sama. Di bagian kita filter dulu yang di HTTP tadi ya, teman-teman. Nih saya ulangin ya, biar teman-teman paham. Bebas, bebas deh teman-teman pilih yang mana aja deh. Yang penting yang di bagian HTTP itu yang sudah kita filter, kemudian kita follow TCP stream. Nah ini, udah dipahami ya teman-teman. Nah, mungkin kayak gitu saja sih teman-teman. Nah, ini sama ya teman-teman. Kayak gini. Bertiga hostname-nya.
Nah, mungkin itu saja sih teman-teman, apa namanya, eee, bagaimana cara kita untuk menganalisis maupun mengidentifikasi file pcap maupun file cap di dalam tools Wireshark ya teman-teman. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara kita untuk melakukan instalasi. Yang kemudian yang kedua kita sudah mengetahui bagaimana cara kita untuk melakukan capture maupun sniffing terhadap password menggunakan Wireshark. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman penjelasan dari saya. Dan hal ini merupakan di sesi ataupun part yang terakhir dalam hal penggunaan tools Wireshark ini. Sudah jelas semuanya, sudah saya paparkan semuanya teman-teman dan harapannya teman-teman di sini bisa mempelajari maupun memahaminya ya teman-teman. Nah, kalaupun teman-teman ada pertanyaan bisa dicantumkan di dalam kolom komentar. Dan juga memang kalau teman-teman pengen dibuatkan video seputaran teknologi dan informasi, teman-teman juga bisa komen ingin dibuatkan video apa dan memang jika dirasa saya bisa untuk mempelajari dan bisa nge-share-nya nanti akan saya buatkan video tutorialnya untuk teman-teman. Nah, mungkin itu saja. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel Komitmen agar channel Komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman. See you. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay.